Iya, Bu, kebayang, Bu. Bu, saya mau ganti ke laptop ya, Bu. Iya, karena saya mau ganti ke laptop, Bu. Bu, suara saya terdengar? Bu, suara saya terdengar? Maaf, Bu, suara saya terdengar? Eh, Oke, mungkin saya nggak akan membahas seluruh ini ya. Seluruh ini job discrimination. Of course, when someone is denied a job or job assignment for reason that are not job relevant, tapi nanti nggak terlalu ini lebih ke Amerika. Nah, human resource management dalam 3 aspek tadi dalam perjalanannya itu mengalami issues dan kontroversi, misalnya sexual harassment, comparable worth, independent contractor, permatemps, ini udah kita bahas ya minggu lalu. Nah, ini adalah langkah dalam human resource planning. Pertama, kita melihat review organization mission, objective strategy,
Kedua, review human resource objective dan strategi. Ketiga, assess current human resource. 4, forecast human resource needs. 5, make a comparison. Develop and implement human resource plan to match people and job openings. Ini mungkin saya bercerita, case nggak selamanya harus case terbaik ya. Kebetulan ada rekan di Fakultas Teknik nawarin saya gitu, Mbak, lo ini yuk gitu, kita bantuin LRT, L ya bukan M, Lala, LRT Jakarta nih gitu. Dia kayaknya perlu cari uang tambahan karena ketika COVID ininya turun gitu, duitnya turun karena nggak ada penumpang gitu. Oke, gitu. Begitu saya lihat research LRT, this is a good case of what's really totally wrong in management. Pertama, LRT itu rutenya cuma 5 km. Angkot aja jalurnya lebih panjang dari 5 km, bukan? Bu, kenapa cuma 5 km? Karena itu ya nunggu nyambung dengan jalur LRT Jabodetabek. Nah, selama nunggu LRT Jabodetabek, LRT yang besarnya itu belum nyambung, jadi rutenya dia cuma 5 km. Itu satu. Dan kapan nyambungnya juga belum tahu kapan gitu. Walaupun sudah ada jalurnya, tapi ternyata belum well operational. Jadi ada miscoordination di situ. Terus kedua, ketika melakukan pendesainan stasiun LRT gitu, dia langsung ketika penumpang naik itu udah langsung jalur. Normalnya, quote unquote, sebuah stasiun itu ketika dia naik ada konkors namanya, yang ibaratnya ya daerah untuk bisa komersial, bisa apa gitu, sebelum dia naik ke platform. Nangkep ya maksud saya konkors itu biasanya tuh di situ ada restoran, kafe, buku kecil segala macam. Jadi ada sisi di mana bisa dilakukan quote unquote komersialisasi. Ketiga, kereta LRT itu kecil, jadi nanggung. Jumlah orang yang dibawa juga sedikit. Jadi ibaratnya ngebayang, terus habis itu yang terjadi adalah ya udah kita mikirnya LRT mau dibawa kemana-mana gitu, terus habis itu ternyata kenyataannya seperti itu. Terus mereka rekrut kebanyakan ahli perkeretaapian. Ngebayang dong, ahli perkeretaapian berarti kan kebanyakan engineer. Terus habis itu nggak ada yang bisa jualan gitu, dan ibaratnya mereka cuma gigit jari aja ngelihat gimana orang-orang MRT bahasa mereka ketika kita first meeting. Gila ya MRT jualan iklan sampai ratusan miliar gitu. Nah, karena kebanyakan orang engineering-nya ini nggak ada alokasi untuk orang yang bisa jualan memperoleh pendapatan di luar penjualan tiket gitu. Jadi kalau orang-orang engineering ini kan lebih bagaimana memastikan kereta berjalan baik dari teknologi keretanya maupun mesin-mesin gitu, listrik dan rel. Terus yang terjadi apa? Ya bleeding. Jadi LRT itu deg-degan kapan mereka bertahan dan mereka hanya rely on subsidi. Terus gimana? Karena nggak ada penumpang gitu, keretanya juga nggak ada, ya otomatis yang direkrut sama engineer kebanyakan ini banyak yang kosong. Terus gimana? Akhirnya mereka come up gitu. Ini off the record ya gitu. Come up dengan solusi gimana Bu kalau kita buat railroad maintenance. Klien kita tuh bisa Soekarno-Hatta gitu kan, dia punya railway kereta dalam airport itu. Nah, itu mereka lagi melakukan untuk menyalurkan bisnis berbasis orang yang direkrut. Jadi ngebayang ya, step in strategic human resource planning ini bukan sekedar steps gitu. Bagaimana antara visi, misi, apa yang dilakukan dengan siapa yang direkrut dan ditrain, itu ternyata berujung pada kinerja perusahaan. Terus gimana Bu? Ya LRT-nya? Ya masih begitu, dan ini juga masih dalam tahap proses quote-unquote partnership-nya dengan itu tadi gitu, PT Angkasa Pura gitu, yang memang ngurusin maintenance airport bandara. Nah, pertama attracting quality workforce, job analysis provide information for developing job desk dan job spec. Oke.
Job analysis kita harus tahu job fase to determine what is done, when, how, why, and by whom. Jadi kita juga harus rekrut, bukan hanya sekedar rekrut aja gitu, tapi nggak tahu apa yang harus kita lakukan dengan orang tersebut. So that's a job analysis. Kalau Bu, bukannya sekarang ada sistem MT semuanya bisa direkrut dari latar belakang? Ya, untuk beberapa perusahaan besar MT bisa dilakukan dan mereka punya proses pendidikan yang kuat untuk MT-nya. Tapi untuk beberapa perusahaan lebih merekrut pada apa yang udah mereka bisa lakukan. Nah, rekrutmen ini nggak usah dijelasin ya. Rekrutmen bisa dilakukan eksternal, internal, tradisional, dan realistic job preview. Ini saya pikir udah explain sendiri, apa namanya, nggak usah dibahas panjang. Nah, ini adalah step selection process, the case of rejected job applicant. Jadi kalau kita ngelamar kerja nih, gitu. Pertama-tama dilihat screening applicant information, deficient qualification, poor reference, inappropriate use of social media, ini bisa jadi rejection. Jadi sekarang memang kalau lo ngomong macam-macam di sosial media gitu, itu bisa menjadi salah satu cara mengukur orang gitu. Jadi sekarang wajar kalau applications diminta, gue lihat dong FB lo, Insta lo, LinkedIn lo, dan Twitter-nya gitu. Karena dari situ ternyata bisa dilakukan analisis sebenarnya dia personality-nya seperti apa sih. Ketika yang kedua, interview or site visit, nggak prepared, but bad impression, poor interpersonal skills, and lacking job skills. Ini saya inget banget nih waktu saya masih ngambil S2 gitu kan, saya dapat invitation dari salah satu perusahaan Belanda ketika saya S2 di Belanda untuk datang ke perusahaannya. Ya mikir dong, ya udahlah lucu aja lah gue datang, toh dibayarin, anggap aja jalan-jalan gitu kan. Terus ditanya gitu, lo mau seperti apa ininya segala macam gitu. Terus ya itu gitu, tentunya saya nggak diterima gitu. Kenapa nggak diterima? Ya, I know you have a good quality gitu. You are good in HR. You are good on ini gitu. And we saw you as lo cocok gitu untuk lead HR gitu. Cuma yang kita khawatir sama lo adalah you're not willing to stay di Belanda untuk melakukan naturalisasi proses kalau misalnya lo sebagai warga negara Indonesia untuk bekerja di Belanda. Nangkap nggak maksud saya? So it's like they give the reasons for rejections gitu. Jadi ya interview site visit saya ya nggak berhasil gitu, dan saya mikir juga ya ketahuan gitu, orang HR juga bisa nggali lo sebenarnya lo seberapa minat di perusahaan. Terus kalau employment testing, poor test score, negative personality indicator, ini biasanya terkait dengan tes IQ dan tes spesifik capabilities, dan pre-employment check. Physically unfit for job, failed drug test, failed background check. Jadi, dan bahkan ada kasus waktu itu ya, waktu saya di sekolah, dia ngaku-ngaku udah pernah kerja di BCG dan di Citibank. Tapi ternyata begitu dia apply, BCG dan Citibank nggak pernah ada karyawan itu gitu, dan akhirnya dia karena berbohong ya gitu, selain nggak diterima summer internship, dia juga ditendang dari sekolah gitu, dikeluarkan karena dia memang berbohong bilang bahwa dia punya background check yang keren padahal ternyata enggak. Nah, attracting quality workforce ada proses selection yang mengikuti kaidah reliability dan validity. Dan ada proses interview. Ada interview yang structured, melihat behavioral dan situational. Unstructured sebenarnya pengen apa sih? Pengen ngelihat aja gitu. Ini seperti apa, probing gitu. Kayak kalau unstructured interview itu kayak lo mau ngedeketin cewek gitu, lo probing dia kira-kira sukanya apa. Nah, kalau behavioral, dia pengen ngelihat cara lo mengambil keputusan berdasarkan perilaku masa lalu. Nah, kalau situational interview ini biasanya case study. Ini kalau misalnya nih gitu, misalnya pertanyaan case tadi, kira-kira berapa yang lo bisa jual barang di Jawa Barat untuk segmen
ibu-ibu muda untuk produk misalnya let's say panci. Bisa jawab nggak? Susah nggak gitu? Nah, sebenarnya situational interview itu untuk melihat kemampuan analisis, misalnya, oke, kita lihat populasi Jawa Barat itu sekitar 48 juta, dan kalau kita lihat demografi ibu-ibu muda itu sekitar, let's say gitu, 10% dari demografi, which is itu sekitar 5 juta orang. 5 juta orang ini ada yang kalangan atas, menengah, bawah gitu. Nah, kalau kalangan ke atas dan menengah mungkin itu bisa konstruk 40%, jadi 40% dari 2 juta, 5 juta adalah 2 juta gitu. Dari 2 juta itu yang mungkin tertarik gitu ya, kita pakai rasio 1:3, mungkin dari 3 kita deketin jualan, 1 laku terjual gitu, atau 1:4. Jadi kira-kira pancinya bisa terjual 500.000 gitu. Jadi ngebayang ya, ada proses interview itu macam-macam. Kira-kira di sini jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Hah? Halo? Pada bobo ya? Jelas ya? Oke. Olive, jemuran udah beres, Olive? Nah, employment test, biodata methods correct biographical information that has been proven to correlate with job performance. Jadi ada value judgment, aspiration, motivation, attitude, dan expectation. Di sini bisa kelihatan sebenarnya mau ke arah kemana. Nah, employment test ini ada assessment center sekarang ya, examine how job candidates handle simulated work situation. Kalau zaman saya dulu gitu, belum ada nih namanya assessment center gitu, tapi sekarang assessment center ini bisa membantu perusahaan untuk membuat biasanya itu third party ya, untuk ngelihat ini loh hasilnya sebelum dia benar-benar diwawancara sama perusahaan. Kenapa Bu assessment center dilakukan di third party? Karena ya itu time. Ngebayang nggak kalau misalnya tim HR gitu cuma 10, lo mesti handle rekrutmen, ternyata ada 10.000 applications, yang mana dari 10.000 itu paling-paling cuma diterima let's say 25. Semakin banyak kan semakin berarti 10 tim HR itu kan akan setengah mati. So therefore mereka menggunakan assessment center untuk handle simulated work situation sebelum mereka menemukan oke nih, ini beberapa kandidat yang mungkin layak untuk diwawancara. Nah, setelah diterima, biasanya ada onboard atau orientation, familiarize new employee with job, coworkers, dan organizational policies, dan ada socialization, learning dan adapting to organizational culture. Kenapa? Biar dia bisa fit in. Karena kalau misalnya dia merasa nyaman kerja, sama teman-teman juga welcome, dia feel merasa ini tempat yang nyaman, dia akan memberikan para karyawan baru ini ya diharapkan akan memberikan positive contribution to the corporation. Nah, sekarang udah masuk tahapan developing a quality workforce. Pertama, training. Training itu bisa on-job training, berupa job rotation, coaching, mentoring, reverse mentoring, atau off-the-job training, program management development. Bu, apakah setiap perusahaan sama? Enggak, tiap perusahaan punya caranya sendiri untuk developing a quality workforce-nya. Ada yang pakai off-the-job training, ada yang full, ada yang combinations. Nah, developing quality workforce biasanya dilakukan melalui performance management system yang memastikan bahwa standar performance atau kinerja tercapai, hasil dari kinerja dilakukan regularly, dan tindakan yang diambil untuk improve future performance atau kinerja ke depan. Kenapa ya? Ya kan teman-teman MIPA ya lah ya gitu kan juga ya ini kan sama aja kayak lab gitu. Kita mengharapkan dia bisa jualan 5 gitu misalnya. Tapi ternyata jualannya 3 gitu. Itu kan berarti ada gap. Apa yang perlu dilakukan kalau dia hanya jualan cuma 3? Apa yang bisa diimprove? Jadi dilakukan assessment regularly. Atau katakanlah misalnya kalau
orang HR, employee happiness-nya skornya minimal 90. Kenapa setelah employee survei skornya cuma 80? Apakah apa yang membuat kultur atau budaya kerja atau sistem yang membuat kok karyawan nggak sampai 90 gitu. Jadi every performance management system related dengan each job function. Kalau misalnya orang keuangan gimana, Bu? Ya simple, apakah dia bisa melakukan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian gitu. Karena kan kalau orang keuangan intinya dia melakukan pelaporan keuangan dan itu diaudit sama eksternal dan ya itu. Orang safety gimana? Ya gimana? Ada kecelakaan kerja enggak gitu? Resikonya terjadi atau enggak gitu. Jadi kurang lebih setiap bagian punya ininya sendiri. Nah, kenapa sih Bu performance perlu diukur ya? Kan terkait juga dengan tujuan perusahaan dan performance itu di breakdown ke berbagai function yang ada dan tiap-tiap function punya appraisal sendiri. Kalau dari sisi perusahaan performance appraisal ini digunakan untuk katakanlah memberikan fairly compensations sesuai siapa yang perform dia yang memang dihargai lebih tinggi. Jadi accomplishment dan providing feedback. Nah, kalau dari sisi karyawan, ketika performance appraisal bagus, berarti kan emang lo bisa dapat bonus lebih gede gitu, quote unquote, atau katakanlah berkesempatan untuk dikembangkan lebih tinggi lagi. Ini graphic rating nggak usah di ini, behavioral anchored, ini bisa dibaca, ini adalah tools ya. Nah, sample behavioral anchored rating scale for performance appraisals itu misalnya ada skala 1 sampai 5. Nah, ini adalah contohnya. Kalau nilainya 1 gimana? Representative treat consumer rudely and with disrespect. Ingat kan tadi yang kasus Ford gitu. Ya dia treat consumer mau beli gitu. Oh, lo bukan bagian dari circle gue inilah gitu, lo paling-paling nggak punya duit gitu. Padahal sebenarnya orang-orang di pasar gitu ya, di pasar tradisional itu duitnya banyak gitu, cuma gayanya aja gitu. Jadi ya itu tadilah, itu kenapa tadi saya share kasus Ford. Nah, recency bias tendency evaluator to focus on recent behavior instead of behavior that occurred throughout the evaluation period. Ini adalah contoh bias-bias yang mesti dihilangkan. Nah, ini critical incident, yaitu tadi result based. Ini adalah error-error, rate and for, jadi ada ukuran subjektif gitu. Dan sekarang kan mekanisme untuk evaluasi karyawan itu kayak 360 degrees. Jadi yang terjadi adalah, oke, gue kasih nilai lo bagus, tapi lo nilai gue juga bagus ya, karena ibaratnya 360 degree feedback itu kita dinilai oleh kolega kerja, atasan, dan kita menilai diri kita sendiri. Oh, ini udah diomongin. Of course, when superior, even inside outside consumer, I will involve the appraisal of job holder. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan 3. Tadi kan udah developing, sekarang maintaining quality workforce. Ada work-life balance. How people balance career demand with personal and family needs. Ini minggu lalu kita udah bahas kan ya, gimana mau contohnya budaya FE atau budaya FT gitu kan. Nah, biasanya yang kayak FT itu memang work-life balance terjadi. Karena memang kalau kita lihat siklus karyawan seperti siklus manusia, karyawan pertama-tama let's say direkrut adalah fresh graduate, masih single kan gitu kan. Oh iya, masih single, masih muda, ayo diperas gitu. Sebelum dia kenapa? Sebelum dia menikah, punya anak, dan dia udah lebih work-life balance. Jadi kenapa gitu? Ya Bu, kalau kayak gitu cara mendingan ini baru aja, tapi nggak juga. Karena orang yang semakin bekerja semakin lama, wisdom-nya itu juga semakin tinggi gitu. Jadi wisdom semakin tinggi, dia juga getting advance walaupun dia punya tantangan seiring siklus hidup manusianya dia yang punya anak dan berkeluarga. Dan ini memang by research, progressive employer support a healthy work-life balance. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang work-life balance kayak Johnson & Johnson, terus Unilever,
day atau bahkan PNG gitu yang bisa gitu not even sebelum pandemik itu bisa kerja dari rumah 3 hari sementara ke kantornya cuma 2 hari. Nah, maintaining quality workforce selain work-life balance adalah compensation and benefit. Kenapa? Yaitu tadi kebutuhan manusia dan keinginan manusia. Kebutuhan manusia itu finite, tapi kadang-kadang keinginan manusia infinite ya gitu. Dan kadang-kadang it's a humanly gitu untuk membandingkan dengan yang lain. Oke, gue ngerjain function yang sama dengan di sini, tapi gue butuh misalnya nih, gue butuh untuk gue pingin anak gue sekolahnya bagus. Wah, kalau misalnya gue base salary-nya di industri ini kayaknya kurang gitu. We just move to industri lain. Hah, Bu? Jadi maksudnya, oh ya, beberapa industri standarnya rendah. Misalnya hospitality industry, industri hotel. Orang hotel kan cakep-cakep gitu ya, tapi sebenarnya orang hotel itu tuh gajinya kecil loh. Standarnya dibanding, let's say, standar orang mining, atau let's say fast moving consumer goods. Bu, serius? Banyak survei, kalau mau iseng-iseng lihat ada Kelly survei on salary, di situ bisa kita lihat memang hospitality industry itu lebih rendah. Terus kenapa Bu masih ada orang yang mau kerja di hotel? Karena banyak orang yang memang senang kerja di hotel because of the culture of servicing, culture of making people happy. Itu yang justru dicari sama orang hotel. Ini dia punya ini enggak gitu, atau katakanlah sama orang-orang Ancol gitu kan, misalnya Taman Impian Jaya Ancol kan dia pingin cari orang-orang yang selalu bisa membuat sekitarnya happy gitu, karena kan they offer a happy place walaupun mungkin standar gajinya akan lebih rendah. Gitu. Terus ada merit pay itu sesuai achievement. Bonus pay, profit sharing plans, gain sharing, ini ESOP, stock option. Jadi diarahkan kenapa ngasih saham perusahaan supaya employee merasa memiliki terhadap perusahaan itu gitu. Jadi beberapa perusahaan melakukan ini karena I own this company, so therefore gue juga akan bekerja mati-matian supaya make sure bahwa stok dari saham dari perusahaan juga berada pada nilai yang bagus. Nah, tadi kita ngomongin compensations, di sini ada benefit. Benefit ini adalah non-monetary form of compensations gitu. Misalnya ini kalau Amerika required social security, unemployment insurance, worker compensations. Tapi kalau di kita gitu, ini biasanya bentuknya BPJS gitu kan. Terus BPJS, terus tunjangan pendidikan anak gitu kan, atau dana pendidikan. Nah ini adalah benefit, atau katakanlah misalnya seperti keanggotaan golf gitu, itu juga bisa jadi sebuah benefit. Ada flexible benefit, ada family friendly benefit, dan ada employee assistance program. Kemudian maintaining juga ngomongin masalah early retirement dan terminations, employment at will, dan wrongful discharge. Bu, kenapa maintaining terkait dengan early retirement? Beberapa perusahaan merasa bahwa sometimes untuk menyegarkan perusahaan, program-program seperti early retirement itu adalah masih on their budget gitu. Ini banyak di perusahaan kayak pertambangan dan oil and gas. Kenapa? Karena kalau misalnya udah tua biasanya cenderung agak lambat gitu kan gitu. Terus walaupun dia perform, tapi ya udah bukan berarti dia nggak perform banget juga sih gitu. Tapi ya biasanya early retirement ini untuk penyegaran. Termination ini adalah pemecatan, involuntary dismissal of an employee, bisa karena beberapa ini misalnya karena dia melakukan bad conduct atau apa gitu, atau katakanlah kalau bahasa Indonesia tuh ada sudah sampai surat peringatan 3 gitu. Employment at will, employees can be terminated at any time for any reason, dan wrongful discharge. Sebenarnya tujuan dari sini adalah untuk keep the best employee. Ada yang mau nanya nggak? Karena ini kritikal nih. Langsung merasa, Bu, kalau gitu employment-nya itu nggak secure dong, job-nya nggak secure dong.
Ya, welcome to apa namanya undang-undang yang baru itu. Kita memang akan seperti Amerika gitu, yang mana kita going to be easily terminate. Beda dengan generasi sebelumnya, kita misalnya generasi orang tua kita yang bisa dapat employment security lebih tinggi. Jadi welcome Omnibus Law di Indonesia itu konsekuensinya adalah apa ya, job security itu sudah jadi menurun. Oke, nah ini adalah slide terakhir, maintaining quality, labor contracts may determine. Ada pertanyaan nggak untuk chapter 13? Viv, Olive, Paramita. Ya, Bu. Ada pertanyaan kah, sayang? Upah per jam. Tapi beberapa industri failed person. Pertanyaan, kalau upah per jam itu biasanya larinya ke blue collar. Blue collar itu apa? Karyawan non-management. Jadi karyawan yang memang kalau nanti coba cek definisi blue collar, yang karyawan pabrik, kayak gitu-gitu, itu memungkinkan kerjanya dihitung jam per jam. Tapi sebenarnya ada juga semacam blue collar, tapi per jamnya tuh tinggi banget. Kayak misalnya nih tetangga saya, kerjaannya apa sih? Kerjaannya ngedrill, ngebor, tapi ngebornya di lautan di mana dia misalnya di lautan dan itu dekat Rusia gitu, dan dibutuhkan skill khusus. Ya dia per jam, tapi apa yang dia dapat per bulan itu sekitar 100 juta. Hal yang sama, katakanlah 100 juta itu kan ya itu gaji senior manager yang udah senior banget atau gaji direksi gitu. Nangkep nggak maksud saya? Ada, tapi itu kembali ke lo mau industri apa. Jadi memang kita harus search industri kerja, bukan hanya sekedar kerja. We need to find kalau memang memutuskan kerja di tempat yang memang sesuai dan memang well compensated. Gitu. Afif mau dibayar per jam kayak tukang bor? Enggak, Bu. Enggak. Ya tergantung tukang bornya sih. 100 juta per bulan emang nggak mau, Viv? Boleh sih. Bor laut adalah jauh dari keluarga, tunjangan kesepian. Itu Gitu. itu di Rusia, Bu, emang? Enggak, ke tetangga saya itu dipindah-pindah. Oh, Jadi dipindah-pindah. dia memang, tapi itu levelnya blue collar dan jam per jam. Cuma dia punya tunjangan kesepian, tunjangan jauh dari keluarga, tunjangan karena kan lo bisa bayangin dong di laut lepas gitu loh, terus lo nggak bisa kemana-mana, kagak bisa ke mall gitu kan. Jadi beberapa pekerjaan yang memang remote area, walaupun mungkin blue collar, tapi gajinya lebih tinggi. Nah itu tinggal kita pintar-pintar mau seperti apa. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Boleh, boleh. Oh, iya. Jadi nggak hanya masalah pemahaman. Jadi ngebayangkan, pemahaman budaya itu juga akan terkait dengan who's working with you, right?
Nah, terus ditambah juga dengan apa namanya tadi ya budayanya itu sendiri gitu. Karena Amerika kalau bahasa dulu tuh merasa oh gue paling jago sedunia gitu kan. Ya beda gitu gayanya sama Jepang yang mungkin lebih fitted untuk kondisi orang Indonesia. And not to mention orang Jepang juga rajin and understand what Presiden Soeharto wants toward Indonesia needs on apa namanya vehicle gitu, karena orang Indonesia memang nggak suka mobil-mobil gede gitu. Dan sementara juga kalau kita lihat ya, Ford kan lakunya tuh kayak yang Ford Escape yang gitu-gitu kan, bukan sedan gitu. Sementara pabrikan mobil Eropa itu lebih banyak sedan gitu. Karena kalau kita lihat di Indonesia yang banyak laku justru apa SUV atau MPV gitu, bukan sedan. Good observation. Ya, Olive. Ibu, saya mau nanya terkait hak-hak pekerja yang seperti disebutkan di slide sebelumnya. Misalnya nih, kalau ada masalah terkait hak-hak tersebut, karyawan, terutama itu staf itu kira-kira ngelaporinnya ke mana ya, Bu? Terus kalau misalnya kan biasa, kalau misalnya pihak manajemennya itu lebih pro ke perusahaan itu, kira-kira karyawan harus ngapain ya, Bu, kalau misalnya ada masalah gitu? Oke, pertama-tama tergantung juga dengan perusahaannya. Beberapa perusahaan punya serikat buruh. Dan itu biasanya terjadi kalau misalnya mereka merasa distrust dengan perusahaannya bahwa perusahaan tidak akan ngurusin kita. Jadi udah ada semacam gap komunikasi bahwa ya perusahaan cuma greedy, lo pingin kita bekerja semaksimal mungkin supaya lo bahasanya apa? Supaya lo lebih untung lebih banyak gitu. Nah, beberapa perusahaan justru malah nggak punya serikat pekerja karena ya apa namanya mereka sudah merasa oke, gue fine dengan manajemen segala macam gitu. Jadi nggak perlulah, toh kita juga bahagia di sini. Masalah punya serikat pekerja nggak ada serikat pekerja, yaitu dikembalikan lagi ke karyawan yang di perusahaan. Yang jelas dalam undang-undang pembuatan serikat pekerja itu dibolehkan dan juga diatur dalam sebuah undang-undang gitu, which is itu dipahamilah tujuan kenapa ada serikat pekerja ini. Kira-kira menjawab nggak? Jadi beberapa kondisi untuk beberapa perusahaan serikat pekerjanya lah yang mengurus aspirasi. Tapi di sisi lain, kalau misalnya perusahaannya memang membuat karyawan happy, they don't need serikat pekerja gitu. Bu, oke, serikat pekerja clear. Kalau misalnya masalah kepentingan, ibaratnya manajemen, favorable, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya masalah sexual harassment gimana, Bu? Kalau misalnya tiba-tiba gitu kan, kita punya bos yang entah kenapa, yaitu gitu bahasanya nasty dan sexual harassment terjadi dan dia nggak akan dan dia mengancam kalau kita melaporkan kalau kita dilakukan sexual harassment, maka dia bisa mengancam karir kita gitu. Nah, itu biasanya ada satgas khusus di perusahaan terkait sexual harassment. Karena apa? Karena yang kalau dibiarin bisa membuat keresahan kan gitu. Nah, keresahan bukan hanya ini aja gitu, tapi kan itu membuat kondisi nggak nyaman. Jadi, Olive, kira-kira jelaskah pembahasannya atau masih ingin ditanyakan? Berarti untuk serikat pekerja itu nggak semua perusahaan itu ada dan emang nggak diwajibkan punya juga ya, Bu ya? Nggak diwajibkan sih, tapi ya kalau mau ada dilindungi undang-undang. Karena tergantung perusahaannya. Justru kalau kita lihat perusahaan yang lebih tipikal yang industri yang lebih padat karya, itu biasanya punya. Padat karya maksudnya apa? Dia banyak membutuhkan human resource gitu. Nah, perusahaan seperti perusahaan IT yang limited human resource-nya biasanya nggak punya serikat pekerja. Nangkap nggak maksud saya? Ini kayak misalnya industri garment itu most likely industri yang memang pasti punya serikat pekerja.
industri komponen elektronik tuh punya serikat pekerjanya. Karena mereka kan apa sih, ada manual labor-nya lah gitu, yang memang kalau di pabrik tuh ya human being-nya banyak gitu. Tapi ada beberapa industri kayak IT consultant, kayak konsultan, kayak misalnya perusahaan kayak konsultan pemasaran yang jumlah workforce-nya itu nggak banyak, walaupun jualan mereka tinggi, ya nggak punya gitu, karena mereka ngapain juga gue capek-capek ngurusin serikat pekerja gitu, I'm feel okay di sini gitu, dan gue feel fulfill ngabisin waktu di serikat pekerja justru malah ngurangin produktivitas kerja gitu. Jadi itu kembali jangan menyamaratakan, karena industri itu beda-beda tiap perilakunya. Kayak saya juga bilang gitu tadi, hotel gitu, hotel ada serikat pekerjanya biasanya. Jadi kira-kira jelas nggak Ayu? Tadi Ayu apa Olive yang nanya ya? Olive. Olive, Bu. Iya, Bu, jelas. Terima kasih. Oke. Kalau belum ini kita langsung ke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, kita langsung ke ini ya, apa chapter 14. Share screen. Ini lebih ke arah leadership. Essential of leadership. Jadi tadi kalau chapter 13 kita ngomongin masalah human resource, terus apa sih yang bisa menggerakkan manusia gitu? Manusia kan berinteraksi, dan salah satunya adalah kepemimpinan. Dan memang leadership ini adalah suatu yang kalau bahasa ini adalah alami seiring dengan adanya makhluk hidup gitu. Kayak fox gitu kan selalu ada alpha, kalau serigala gitu. Ada serigala alfa, ada beta, ada omega gitu. Masing-masing punya punya perannya sendiri gitu, dan cara bentuk leadership-nya sendiri. Misalnya alfa itu adalah yang paling ditakutin gitu. Dia mengatur semuanya gitu. Untuk bisa dapat alfa mereka harus berantem, dan alfa itu udah harus yang paling kuat, yang paling pinter gitu, dan yang paling yang paling bisa ngemong dan bertanggung jawab terhadap hero of the pack. Nah, kalau omega itu orang yang menggerakkan di tengah-tengah. Gitu. Terus kalau beta biasanya second order after alpha gitu kan. Jadi ya quote unquote binatang seperti serigala aja punya understand leadership itu perlu untuk moving the pack, untuk memperoleh untuk bisa mencapai tujuan bersama, apalagi seharusnya seorang manusia dan komunitasnya. Ini nature of leadership, kita langsung masuk aja. Ini ada 4. Leadership adalah proses untuk inspiring others to work hard to accomplish important tasks. Jadi we need to be inspired gitu untuk ini kenapa sih penting gitu? Karena kalau kita ngomongin human resource, oke, ini gitu. Terus kalau masuk terbaik segala macam. Terus kalau misalnya kongko-kongko aja gitu, tapi nggak inspiring untuk bekerja di sana, orang juga akan bosan kan gitu. Nah, leadership ini terkait di POLC, dia adalah leading, communicate the vision, build enthusiasm, and activate commitment and hard work. Jadi ya intinya inspire. Leadership terkait dengan power. Nah, managerial power itu ada 2. Ada position power, ada personal power. Bedanya apa? Position power itu berada pada ranking. Ranking atau katakanlah pemeringkatan terkait dengan posisi dia di sebuah perusahaan. Misalnya ada staff, ada junior manager, ada senior manager, ada direktur. Atau mungkin habis antara staff dan junior manager ada supervisor atau superintendent gitu. Nah, kalau position power itu contohnya dari reward power, capability to offer something to value. Oke, lo jualan segini, nanti lo kalau misalnya bisa jualan segini, lo dapat bonus segini. Atau coercive power, capability to punish or withhold positive outcome. Ayo lo ini ya gitu, lo penuhi target 100% sesuai janji. Kalau misalnya lo nggak memenuhi target 100%, jangan harap lo bisa naik gaji. Atau legitimate power, organizational position or status confers the right to control those in subordinate position.
Gue nggak peduli lo, walaupun lo suka sama dia gitu untuk jadiin staff, gue nggak pingin dia berada pada tim lo, dia masuk pada tim yang lain. Lo dapet staffnya adalah yang ini. That's a legitimate power. Beda ya, gayanya ini koersif semuanya, apa maksa gitu. Tapi ada yang lebih lembut, namanya personal power, based on the unique personal qualities that a person brings to leadership situation. Ya, ini satu, expert power, capacity to influence others because of one knowledge and skills, dan ada referent power, capacity to influence others because they admire you and want to identify positively with you. Jadi bisa ngebayangkan kalau kita di organisasi, oke, ketuanya siapa, tapi yang pinter siapa gitu. Biasanya ada kecenderungan untuk consult ke yang pinter gitu. Yang pinter bukan berarti dia bisa jadi megang posisi gitu, tapi dia punya informal power untuk menggerakkan. Bu, kok yang pinter jadi nggak dihargai, Bu? Ya, sometimes organisasi bisa seperti itu karena dinamikanya. Misalnya yang pinter nih gitu, dia telat masuknya jadi kalah senior gitu. Sehingga bisa jadi antara staff sama ya, antara posisi yang lebih rendah sama yang lebih tinggi, pinteran yang lebih rendahnya gitu. Bu, serius Bu? Ya bisa gitu. Karena ya memang tadi kalau dalam organisasi antara personal power dan position power itu berinteraksi dengan dinamis. Oke, ini ya power. Nah, kalau kita lihat nature of leadership, ada visionary leadership yang mana brings to the situation a clear and compelling sense of the future as well as an understanding of the action needed to get there successfully. Salah satu leader yang cukup cukup terkenal gitu di kasusnya gitu, salah satu leader, mulut kok kelibet bener. Biasanya visionary leadership ini nih adalah contoh orang-orang yang bisa turn around the business. Misalnya nih gitu, saya waktu saya kuliah di Belanda gitu, saya ketemu sama orang yang turn around Marvel. Jadi bisa ngebayang gitu, Marvel itu ketika dia masuk itu perusahaan yang nilainya itu adalah negatif, hutangnya lebih banyak, seharusnya udah deket kebangkrutan gitu. Dan memang sudah secara status kalau keuangan ini bangkrut. Tapi ngebayang dong kalau Marvel bangkrut gitu, berapa juta orang yang akan sedih gitu kan. So dia ngelihat gitu, nih Marvel sebenarnya punya value gitu, dan dia ngelihat dan dalam waktu 3 tahun dia bisa membuat orang-orang percaya di tengah ketidakpastian keuangannya Marvel, nggak dibayar segala macam, untuk bangkit. Hey, we need to look at our heroes. We need to look at Peter Parker yang bangkit. We need to look at our Iron Man, Tony Stark yang mengalami tantangan hidup tapi dia keep inspiring. So ngebayangkan dia juga ibaratnya dia bisa mentwist kondisi itu gitu. Why don't we just believe our character and our character will lead us untuk membuat Marvel akan kembali berjaya, dan people believe and people Marvel people at that time is believing dan ya percaya gitu. Dan ya dia melakukan akhirnya ya udah kita justru harus branding tokoh-tokoh ini, dan dia come up ini harus balance antara film dan komik gitu. Nah, ternyata filmnya berjaya gitu kan. Awal-awal yang dikeluarin kan Spider-Man, Iron Man gitu. And not to mention juga itu dipakai juga gimmicks collectible item ya gitu. Kayak misalnya termos segala macam juga bisa partnering sama Disney segala macam gitu. Jadi akhirnya tuh ada gitu, dan itu membawa kembali bisnis komik bisa ada karena kan komik itu basis dari story-nya gitu. Cuma pada waktu itu orang masih mikirnya di Marvel adalah yang penting komik kita jualan. Nah, dia bilang kita harus change the business model sehingga kita bisa survive.
Just within 5 years, Marvell langsung from minus company menjadi company yang ya bisa dibilang sekarang multi 100 million atau multi billion company ya gitu, karena memang the value yang dilakukan oleh Marvell itu ya itulah, dan not to mention film-filmnya. Siapa di sini yang belum nonton Avenger gitu? Saya ragu gitu. Ada yang belum nonton Avenger nggak? Endgame? Udah nggak nonton film ya? Cuma yang saya mau gambarkan di sini, visionary itu ya itu tadi gitu, clear, compelling sense. Dan saya pikir saya hanya bisa ngasih, bukan hanya bisa ngasih, itu adalah salah satu contoh kasus yang menarik. Nah, ini visionary yang berikutnya, servant leadership, commitment to serving others, other center, not self-center, powered on not zero-sum quantity, focus on empowerment, not power. Misalnya ini contohnya apa? Shell. Terlepas dari Shell itu Royal Dutch Shell ya, tapi Shell ini dia bilang bahwa I'm not an oil gas company. I'm an energy company. Why? Karena komitmen kita is like providing energy. Ya, oil hanya salah satu, cuma itu akan depleted, tapi ya kita juga harus cari berbagai alternatif. Dan kita juga harus bisa understand our ecosystem. Jadi bisa dibilang kan gitu, ini lucu, Shell malah ngebuat Shell Eco Marathon. Meng-attract seluruh mahasiswa yang terkait dengan otomotif di berbagai belahan dunia untuk generate mobil yang consume oil-nya itu terbatas. Dan jadi mempelajari gimana caranya supaya proses mesin dan proses driving mengalami pembakaran yang efektif. Jadi serving others-nya itu bukan hanya perusahaan gitu, tapi juga ekosistem. Kenapa followers more important than leader? Karena the pack itu bigger, jumlahnya jauh lebih banyak daripada leader. Jadi other centered, not self-centered. Nah, empowerment, the process through which manager enable and help others to gain power and achieve influence. Effective leaders empowered by others by provide them with information, responsibility, authority, and trust. Jadi kalau misalnya ada orang yang jago, tapi dia tidak bisa empowered, ya dia hanya akan jadi spesialis aja, jadi staf ahli gitu, nggak bisa katakanlah climbing up the corporate ladder karena he or she probably doesn't have the quality of leadership. Karena leadership itu terkait dengan yaitu tadi gitu, bagaimana you influence others gitu untuk bisa bersama-sama bekerja mencapai tujuan. Nah, leadership traits and behavior ini ada 8 yang diinikan dari Schermerhorn. Pertama, dia harus punya drive. Drive itu dorongan dari dalam dirinya untuk mencapai sesuatu. Self-confidence, kepercayaan diri, creativity, cognitive ability, job relevant knowledge, motivation, flexibility, dan yang terpenting ini last but not least, honesty and integrity. This is the quality of leader. Nah, leadership traits and behavior, leadership behavior theories focus on how leaders behave when working with followers. Leadership styles are recurring patterns of behavior exhibited by leaders. Kenapa leader itu memberi contoh? Kalau misalnya ya dia bukan contoh yang baik, most likely orang akan mencontoh yang tidak baik juga. Nah, leadership juga terkait dengan task concern atau people concern. Maksudnya apa, Bu? Kalau task concern itu ibaratnya lebih ke arah kerjaan tercapai enggak, plans define how work to be done. Sementara kalau people concern acts warm and supportive toward followers, develop social rapport, respect feelings followers, sensitive to followers need, and show trust in followers. Bu, maksudnya gimana sih, Bu? Gitu, abstrak banget. Gini, saya ngasih contoh ya. Ini dalam kerjaan, salah satu kerjaan saya menemukan ada kepala divisi yang memang pinter. Anak buahnya itu tapi tapi yang terjadi divisinya dia nggak perform. Anak buahnya itu
nggak bisa di-develop dan nggak percaya dan nggak working gitu. Padahal dia memang pinter, cewek punya apa reputasi, ibaratnya dulu pernah di company A, B, kompetensi wise dia luas. Nah, manajer B, Kadif B, dia sebenarnya ya pinter sih, cuma kalau dibandingin head to head sama si yang manajer A, manajer B sedikit lebih di bawah. Tapi manajer B ini punya sense of trust kepada anak buah, dia bisa empower, delegate, dan dia ngelihat the bigger picture ketika yang anaknya punya masalah dia mau ngebantu gitu. Tapi dia tetap punya konseptual sih. Yang terjadi akhirnya manajer B dan divisinya itu lebih lead dibanding manajer A yang memang semuanya bagus, walaupun staff-staffnya bagus, tapi ketika tidak punya people concern, itu divisi A tidak bisa performing sebagus divisi B. This is a true story ya. Padahal di divisi A itu orang-orangnya dibanding staffnya itu quality-nya gitu ya sama gitu. Jadi maksudnya sama-sama rekrutan yang jalur khusus dan lain-lain. Jadi ngebayang ya, walaupun kita merekrut orang-orang dengan jalur khusus, tapi ternyata dia bisa nggak nyaman kalau leadernya juga nggak nyaman kerja dan nggak perform kalau leadernya nggak works well. Jadi nggak hanya sekedar ayo kita semangat mengerjakan tugas kita gitu, tapi juga ada people concern. Terus saya cek dong manajer B, gimana sih how you deal gitu. Ya kita dengerin aja, paling-paling dia mau curhat gitu ya, gue kasih batasan 10 menit curhat, oke, how do you feel, segala macam. Jadi ada selalu sesi curhat gitu untuk ini, ayo, tapi curhatnya bukan hanya sekedar curhat nangis-nangisan ya. Oke, that's good, you observe the problem, sekarang kita gimana gitu. Jadi dia juga coba ngasih solusi. Dan walaupun kadang-kadang saya juga tanya, serius loh gitu, jangan-jangan nanti ada yang curhat. Iya sih, ada yang curhat dia jadi dideketin karyawan lain gitu, dan padahal karyawan itu juga udah punya istri. Oh buset gitu. Tapi ya kita ingetin gitu dan kita iniin gitu. Saya sampai surprise gitu. Tapi karena itu leader di si Kadif B ini memang benar-benar bisa performing achievement-nya itu 200% daripada target perusahaan. Jadi ngebayang ya, becoming pintar itu sesuatu, tapi ketika lo nggak bisa menjadi good leader, your good leader dan follower, your intelligence is going nowhere. Nah di sini nih contoh concern for people high, concern for task high, low. Ini adalah tipikal manager seperti apa. Nah, yang saya cerita tadi, yang manajer B itu tipikal democratic leader, sementara yang manajer A dia lebih autocratic leader. Jadi ternyata ya memang democratic leader itu lebih bisa memberikan tim performance yang lebih baik. Oke, ini adalah Fiedler contingency model, task motivated leader, and relationship motivated leader. Nah, ini oke. Nih, leader-member relation bagus. Trust structure high low, best fit. Ini adalah relationship motivated leader. Sementara kalau di sini best fit, trust motivated leader, ini sebenarnya kita perlu detail ya ngebahas. Tapi kita skip dulu karena nih agak sedikit detail. Tapi sebenarnya bisa ngeliat nih. Tapi saya pikir sih teman-teman bisa ngerti nggak? Table ini. Kita ngelihat pertama, ini kondisinya high control atau low control. Apa moderate control situation. Terus kita lihat leader-member relation-nya gimana, good, atau poor. Task structure-nya gimana, high, low, high, atau low gitu. Position power-nya seperti apa gitu. Nah, kalau highly control situation dan low control situation, ya best fit justru adalah task motivated leader. Tapi ketika moderate control situation, best fit-nya adalah relationship motivated leader. Kenapa? Misalnya gini nih, kalau kita ngomongin, paling gampang nih, Master Chef zaman dulu.
Master Chef itu kan suka milih leadernya siapa gitu kan. Terus karena Master Chef itu kan stres kan dan dia high control. Kalau yang moderate control chef gitu, yang lebih laissez-faire gitu, yang lebih relationship, itu biasanya akhirnya tingkat ketercapaian situasinya itu nggak setinggi yang high control situation. High control bukan berarti task motivated, bukan berarti dia akan sangat otoriter ya gitu. Adalah range yang masih bisa diinginkan. Tapi biasanya kalau yang lebih relationship motivated, tasknya agak sedikit not ini gitu, need to be adjust. Jadi kita digest dulu, nanti kita lanjut. Nah, selain Fiedler dan tadi model yang sebelumnya ada Hershey-Blanchard. Nah, ini Hershey-Blanchard by support required, task behavior, guidance required. Ini contohnya apa? Participating, delegating, telling. Nih, ini works best in moderate to high readiness situation. Bu, dari teori ini mana yang paling fit ya gitu. Don't ask, kalau kita ngomongin manajemen, kalau kita ngomongin people, jangan pernah berpikir there is like one best approach. Karena tiap orang konteksnya beda. Dan tiap perusahaan pun konteksnya beda. Jadi beberapa teori ini adalah yang masih dipakai dan ya masih relevan sampai sekarang. Oke, ini path goal, leadership style, ada directive, supportive, achievement oriented. When to use house leadership, use directive leadership when job assignment are ambiguous, use supportive when worker self-confidence is low, participative leadership when performance incentive are poor, use achievement-oriented leadership when task challenge is sufficient. Bu, kalau according to house leadership styles, berarti seorang leader itu juga harus punya fleksibilitas dalam menentukan gaya leadership-nya. Oh iya, jelas. Sometimes bahasanya gitu, konteks kan nggak selamanya bisnis bagus. Kalau misalnya kita lihat sekarang kasus COVID ya, di mana ada orang yang ada perusahaan yang bahkan not only nggak bisa giving bonus, tapi juga ya itu tadi gitu, gaji turun gitu kan. Ya berarti ya participative leadership ini lebih fit gitu untuk statusnya COVID gitu misalnya. Bu, kalau gitu untuk jadi leader itu memang ada sekolahnya. Oke, teori leadership itu ada yang bilang terbagi dua, ada yang bilang leadership itu memang come up dari nature, emang dia sudah tercipta untuk jadi seorang alpha gitu. Atau ya memang leadership bisa dikembangkan. Tapi sih sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, ini saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Bakat ada, tapi kalau bakat tidak diasah, is going nowhere juga. Nah, substitute for leadership. Factors in the work setting that direct work efforts without involvement of leader. Misalnya follower characteristic, task characteristic, and organization characteristic. Nah, kalau misalnya tuh kayak tukang bor di tengah laut, kira-kira dia perlu nggak? Kayaknya sih dia nggak terlalu perlu seorang leadership ya gitu, sebuah leadership yang kuat gitu, karena dia memang kerjanya specialized gitu, dan dia memang ya udah dia harus sakap aja gitu, dan itu lebih karena task karakteristiknya dia. Nah, ini leader member exchange theory. Not all people are treated the same by leaders in leadership situation. Bisa jadi ketika dalam grup dia high leader member exchange, tapi out of group dia low leader member exchange. Jadi yaitu tadi gitu ya, need to be adjust karena nggak semua orang tuh sama. Kayak misalnya contoh klasik ya, waktu Dahlan Iskan masih punya grup koran Jawa Pos, dia sengaja tuh gitu membuat para leader organisasinya dikompetisikan gitu, supaya apa? Supaya terjadi ketika orang compete dia akan berupaya untuk yang terbaik, sehingga hasil kompetisi itu akan memperbaiki grup Jawa Posnya itu sendiri gitu, sehingga performance-nya menjadi naik. Jadi ya kurang lebih
cara Dahlan Iskan handle beberapa itu seperti itu. Ini kalau high LMX, relationship, favorable personality, competency, compatibility, low LMX, low competency, unfavorable personality, and low compatibility. Terus ada form jago, di sini pressure for decision making, ini cara dia melihat. Who has the information expertise, follower atau leader, acceptance and commitment critical for implementation, yes atau no. Time pressure for decision making, low atau high. Nah, semakin ke kiri, semakin authority decision, semakin ke kanan is a group decision. Tapi kalau dia somewhere di tengah-tengah adalah consultative decision, di mana decision itu harus didiskusikan gitu. To decide alone, consult individually, consult with group, facilitate, delegate. Ini adalah Froome Jago Leader Persuasion. Nih, teorinya banyak nih. Masih aware nggak? Udah 4:30. Terus jam sih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait teori? Kalau nggak, halo? Ada yang mau ditanyakan kah? Ibu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Tadi saya masih kurang paham yang leader member exchange itu kayak gimana, Ibu? Oke. Maksudnya contoh secara realnya di dunia. Leader. Nih. Apa namanya? Nature of the exchange is based on presumed characteristic by the leader. High LMX itu maksudnya oke, gue pinginnya ini LMX sebentar. Jadi karakteristik dari high LMX adalah favorable, competency, compatibility. Sementara low MX adalah low competency, unfavorable personality, and low compatibility. Maksudnya apa? Ini sebenarnya juga kayaknya pengembangan dari teori X dan Y. Maksudnya apa? Misalnya teori X gitu, semua orang adalah pintar. Sementara kalau teori Y itu semua orang adalah bodoh. Nah, ketika kita punya sudut pandang teori semua orang adalah punya favorable personality, kompeten dan compatibility, maka ada leader member exchange-nya tinggi. Maksudnya apa? Oh yalah lo pinter-pinter semuanya ya gitu. Misalnya nih kayak gaya orang Unilever, ya udah oke, gue kerjain ini lo bisa apa gitu. Jadi ada interaksi yang intensif. Tapi kalau lo di misalnya perusahaan itu let's say perusahaan yang padat karya garment gitu kan, gimana kompetensinya ya udah lu cuma jahit doang gitu. Terus unfavorable personality yang penting gue memenuhi ini gitu. Terus compatibility antara leader sama ininya ya nggak terjadi member exchange, leader member exchange gitu. Nah, leader member exchange itu maksudnya apa sih Bu? Yaitu ya antara leader dan member itu terjadi dinamika yang positif atau tidak gitu bahasanya. Misalnya leadernya arahnya ke sana. Oke, kita akan memenuhi target ini gitu. Member karena high LMX relationship karena favorable personality itu lebih bisa diikutin gitu dibanding yang low LMX relationship. If you are a leader di perusahaan Unilever, maka you are a high LMX relationship. Tapi if you are a leader in let's say perusahaan Great River yang isinya kebanyakan adalah buruh kasar jahit, itu beda cerita. Kira-kira jelas nggak ya, Oli? Jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Saya senang berarti kamu mengikuti. Oke, from Jago. Nah, personal leadership development. Super leader adalah person whose vision and strength of personality have an extraordinary impact on others. Ini Soekarno banget ya. Charismatic leaders develop special leader-follower relationship and inspire others in an extraordinary way. Ini mungkin saya
uh, pernah punya atasan yang dua-duanya ini ada gitu. Jadi dia tahu mau dibawa kemana. Super leaders tuh apa namanya biasanya tuh very inspiring gitu. Dan itu yang ini yang lebih ke arah ya dia memang capacity dan capability-nya tinggi gitu. Ada yang nggak suka, ada, karena ya mungkin dia menonjol gitu, tapi di satu sisi dia biasanya inspire yang muda-muda karena wow dia pintar. Tapi di satu sisi gitu, saya juga pernah punya atasan yang lebih karismatik. Develop special leader-follower relationship. Dia ngobrol gitu, satu persatu diajakin ngobrol. Sebenarnya apa yang kamu mau di sini? Kamu keberadaan kamu di sini mau apa? What's your plan? Dan saat ini kita ada program ini. Do you want to join or not? Why join? Why not? Kalau misalnya lo enggak, apa yang lo melakukan? Are you going to be just like stay seperti ini atau lo pengen maju gitu? Ngebayang nggak dua hal yang berbeda gitu. Tapi mana yang paling bagus? Ya kembali ke konteks. Nah, transformational leader ini someone who is truly inspirational as a leader and who arouse others to seek extraordinary performance and accomplishment. Nih ya, jadi transformational leader ini nih kayak tipikal Gandhi gitu, yang membuat others, orang lain untuk bisa ikut apa yang dia mau dan membuat accomplishment melawan si Inggris itu gitu, supaya get rid dari India tanpa harus dibayar. Ya udah kita buat aja gerakan silence. Nah, personal leadership development juga terkait dengan emotional intelligence, the ability of people to manage emotion in social relationship, yang mana kondisi emotionally intelligent leader adalah dia tahu, dia self-aware, motivated dan persistent, high social awareness, good self-management, and good relationship management. Nah, Bu, kalau misalnya leadership gimana? Masalah gender dan leadership. Gender similarity hypothesis, ada yang bilang bahwa males and female have a similar psychology, can be equally effective leader. Men and women are sometimes perceived as using different style of leadership. Jujur, beberapa misalnya kalau misalnya terkait dengan gender dan leadership, ada yang merasa bahwa, waduh, kalau misalnya dipimpin sama cewek, ini bakal bawel banget deh, hidup kita nggak tenang gitu. Karena udah detail, bawel, terus maunya cepet segala macam. Gitu. Karena biasanya leader cewek itu kan dia juga punya keluarga, jadi dia punya 2 shift gitu kan, shift di kantor dan shift di rumah gitu. Tapi di sisi lain gitu, leader cewek itu karena efektif lo sebenarnya jadi produktif gitu kerjanya. Itu biasanya itu juga terjadi. Atau katakanlah leader cowok. Leader cowok tuh enak, nggak kayak leader cewek yang lebih emosional. Leader cowok itu udah fact based. Kita lihat fakta data apa, terus habis itu kalau data faktanya kayak gini ya udah kita move to more logical gitu. Jadi biasanya gender dan leadership itu ngobrolnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Nah, personal development ini tend to use interactive leadership, sementara men to use transactional leadership. Interactive leadership provide a good fit with the demand of diverse workforce and the new workplace. Nah, di sini juga ada moral leadership, integrity, moral overconfidence, dan authentic. Dan ada Drucker good old-fashioned leadership. Leadership is more than charisma, it's a good old-fashioned hard work. Jadi leadership itu kalau menurut Drucker, ya you inspire other to hard work by giving examples to do the hard work. Nah, Drucker straight on leadership, dia bilang defining and communication clear vision. Kita mau kemana? Accepting leadership as a responsibility rather than rank. Surround yourself with talented people, don't blame others when things go wrong, and keep your integrity and trust, don't be clever, be consistent. Ini adalah klasik Peter Drucker. Peter Drucker ini udah lama banget ya, udah dari 1960-an, dan dia masih dianggap sebagai apa yang dia pikirkan masih dianggap cukup relevan sampai sekarang dalam aspek pemikiran-pemikiran di bidang manajemen. Nah, end of chapter 14. Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Boleh.
Saya tadi kepikiran Bu masalah Marvel, Bu kan waktu itu Ibu kan bilang Marvel waktu itu pernah hampir bangkrut nih Bu. Pernah mau bang, iya Iya pernah pernah mau. Iya. bangkrut, Kalau cuma nggak dibangkrutin aja. iya, kalau sekarang kan ini Bu yang saya baca kan Garuda ya Bu ya. Oh ya, gue langsung tarik nafas ngomongin Garuda. Ya lanjut. Iya itu kira-kira bisa survive nggak ya Bu, sama kira-kira leadershipnya kayak gimana Bu kalau untuk Garuda ini gitu. Itu aja sih. Oke ya. Yang bisa bayangin Marvel adalah isinya orang-orang yang komikus gitu, basically kayak Stanley, almarhum Stanley gitu kan. Dia pingin buat cerita, dia punya skill, capacities. The problem of Marvel adalah dia produce terlalu banyak comic book dan nggak bisa menangkap perubahan generasi. Walaupun nih misalnya ada Spider-Man, The Ultimate Spider-Man, karena kan target pasar kan terus-menerus berubah kan. Yang baca di original Spider-Man udah jadi bapaknya, di Ultimate Spider-Man misalnya anaknya gitu. Tapi kan engagement-nya tuh kurang gitu. Karena ada perbedaan si Spider-Man-nya ini. Dan karena dia terus-menerus produce komik, dan ternyata budaya baca komiknya itu juga menurun, dan dia kan jadi kebanyakan kebanyakan stok komik yang tidak laku kejual. Dan itu karena stok komik nggak laku kejual, berarti kan dia punya hutang ke publisher kan, ke penerbit. Dan karena buku-bukunya nggak kejual, lama-lama bukunya juga rotten. Yang di stoknya itu buku-bukunya juga rusak dan akhirnya dijual dengan harga sale yang yang otomatis juga nggak memberikan keuntungan. Itu akar awalnya Marvel. Nah, yang dilakukan si bapak ini gitu, ya dia twist gitu, dia cari kekuatan Marvel, di twist bahwa kekuatan Marvel sebenarnya bukan pada komiknya, tapi pada karakter-karakternya yang bisa di branding. And how we going to brand? We need to make movies regarding this gitu kan, moviesnya based on the comics gitu, sehingga dari movies kita bisa dapat pendapatan dari merchandise dan komik juga akan keangkat. That's the case dari Marvel. Garuda is another case. Garuda itu, kalau kita lihat ya pemberitaan 10 tahun terakhir gitu, Garuda itu memang nggak efisien. Suka atau tidak suka gitu. Karena jadi buat bancakan. Kalau dulu, zaman dulu sekitar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Bu Sri Mulyani pernah bilang, ya Allah, ternyata karyawan BUMN ini adalah merampok BUMN-nya itu sendiri. Nangkap nggak maksud saya? Jadi lucunya ya, Garuda itu kalau sewa pesawat, ini udah praktek puluhan tahun, sewa pesawat ke let's say Boeing atau Airbus, itu harganya 2 kali lipat dari armada yang lain. Kenapa? Karena Garuda minta. Loh, kenapa di ini? Ya karena ada hengki-pengki. Ya kalau sewa harganya mahal segitu, ya ada kickback gitu. Jadi Garuda mengharapkan kickback dari si Airbus, nah uang kickback-nya itu dibagi-bagilah. Akibatnya apa? Walaupun pesawat Garuda 100% penuh, itu nggak bisa nutupin ongkos produksi perjalanan. Jadi lucunya Garuda ini dibutuhkan 150% kapasitas untuk bisa nutup biaya operasional. Itu kan udah beda kondisi ya. Terus gimana? Ya kalau kita lihat gitu, opsi Garuda sekarang nggak bisa diselamatkan lagi karena kan bolak-balik Garuda minta diselamatkan karena ini BUMN minta pemerintah aja gitu untuk menyelamatkan, injek lagi. Coba lama-lama pemerintah bilang gue kagak punya duit untuk injek lagi Garuda karena sekali lagi injek itu kan bisa 100 miliar, lebih dari 100 miliar lah karena hutang Garuda udah tinggi. Saat ini pilihan Garuda yang visible itu cuma 2. Ya akui aja bangkrut, terus buat maskapai nasional baru, start from zero. Atau ya udah hilangkan aja Garuda, kita nggak punya maskapai nasional. Karena sebegitu carut marutnya Garuda. Nah, to mention ya, direktur yang sebelumnya
Tahu kan ya gitu, it's not giving a good leadership juga gitu. Ya bisa bayangin ya dia main cewek gitu kan, dan bahkan salah satu dari pramugarinya itu dijadikan gundik gitu. Ini saya ngomong bukan untuk gossiping nih ya. Oh ya, dijadikan gundik itu ibaratnya dia punya istri, nah ini udah jadi kayak istri kedua tidak resmi gitu. Dan gundiknya ini gitu merasa paling powerful di antara seluruh pramugari gitu. Jadi dia menciptakan informal leader. Kalau gundik nggak setuju, lo jangan harap bisa work well di Garuda. Itu kan udah kondisi corporate culture yang jelek banget kan. Jadi kalau ditanya mau selamatin Garuda, that's a total different case on Garuda sama Marvel. Problemnya beda, akarnya beda. Dan problemnya Garuda adalah akarnya justru dari orangnya. Yang yaitu tadi, nggak punya integrity, gitu, terus serakah, terus tidak pada positive corporate culture, yang ya, tapi dia juga quote-unquote nggak bodoh-bodoh juga ya, punya image untuk gimana caranya supaya terlihat bagus gitu. Jadi tapi di satu sisi dia pintar dalam memainkan image. Tapi ya image kan itu ibaratnya ya lo didandanin gitu, make up kelihatan cakep walaupun dalamnya sebenarnya lo ancur-ancuran. That's Garuda. Kira-kira jelas nggak? Jelas, Bu. Jadi ya sebenarnya problemnya adalah nih some our learnings gitu ya. BUMN, direktur BUMN itu dipilih untuk periode 5 tahunan. Gajinya gede. Direktur BUMN itu minimal gajinya 200 juta sebulan. Minimal ya. Kalau BUMN besar bisa jadi lebih dari itu. Nah, untuk mendapat gaji kayak gitu dipilih oleh salah satu teman ininya adalah karena partai politik. Dan ibaratnya ketika dia udah membuat lo digaji segitu, lo harus membuat upeti ke partai politik, what kind of udah jadi kayak partai politik aja lah gitu. Ya udah lo udah di sini, ini lo gali, lo ambil uangnya untuk bayar balik. Terus yang rugi siapa? Ya biarin aja lah, itu kan milik pemerintah, nanti pemerintah sendiri. So that's most of our BUMN condition, kebanyakan kayak gitu. They just live for themselves. Ya karena gue udah kerja di sini, ayo kita memperkaya kita masing-masing. Sad story. Itu kenapa banyak dibilang BUMN sakit, karena memang kondisi BUMN itu udah kayak bukan sesuatu yang 5 tahun terakhir ini, tapi sudah berlarut-larut dari 20 tahunan yang lalu, 20-30 tahunan yang lalu. Bu, BUMN ada yang sehat nggak, Bu? Ada. BRI sehat, Bank Mandiri sehat, BSI lumayan sehat. Terus apa lagi, Bu, yang bagus, Bu? Banking yang jelas itu salah satu yang contribute a lot. Pertamina mencoba turn around karena dulu kan ex-bancakan ya gitu. Terus PLN ancur-ancuran gitu karena ya bancakan, padahal seharusnya ketika punya power monopoli seharusnya lo kan bisa untung gitu kan. Tapi that's not the case. Apalagi, PT Pindad sebagai perusahaan paling tua di Indonesia, oke, walaupun kecil, tapi dia punya kekuatan inovasi yang besar karena ya mereka salah satu produsen senjata, tapi sebenarnya mereka kekuatannya bukan pada senjatanya, tapi pada inovasinya. Jadi PT Pindad pun kayaknya juga punya bisnis sampingan di luar bisnis umumnya gitu kan, memproduksi senjata. Lagi yang bagus ya, ya bisa dicarilah nanti kalau mau bahas BUMN. Kira-kira clear nggak? Tadi yang nanya Tamtam apa Afif? Saya, Bu, Afif. Oke. Terjawab nggak, Afif? Lumayan terjawab sih, Bu. Jadi bisa bayangin ya, your question itu sebenarnya sum up our last 2 sessions. How the quality of people, baik dari sisi human resource, leader, itu bisa berdampak pada kinerja perusahaan. Walaupun perusahaan itu punya vision yang kuat,
Tapi ketika dalam conduct orangnya pada brengsek, it's going nowhere. Kalau dilihat, wah Garuda, iya kita ingin represent the hospitality of Indonesia, the remarkable Indonesia. We deliver you to the remarkable Indonesia, top 15 ekonomi dunia yang diverse, potensi ekonominya besar, wisata naturalnya indah. Itu ngomongan di permukaan. Ngomongan di itu, gue dapat persentase berapa nih dari ini? Gitu. Sedih ya? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Udah jam 5 nih. Oke, kalau nggak ada, kita sampai minggu depan ya. Halo? Ya, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Iya, kalau gitu sampai minggu depan kita punya 2 sesi. Bisa dimulai lebih cepat nggak ya? Misalnya 2:30 gitu. Kelasnya selesai jam 3. 2.40 Bu kelarnya. Oh, 2:40. Ya udah deh, kita mulainya 2:50, tapi mungkin kalau asar langsung dibuat silent aja kali ya. Boleh Bu. Jadi kita mulainya lebih cepat, tapi mungkin selesainya 5:30, jadi bisa 2 sesi.